Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka dasar. Anggotanya ada saya sendiri, Anggi Niko Jinarko Selahi, dengan NPM C102000173. Ada saya Luki Lukman Farid dengan nomor NPM C102000191. Kemudian ada saya Ia Kurnia dengan NPM C102000062. Baik, dimulai dari kelas 1. Suatu entitas mengoperasikan 5 SPBU dan memiliki semua tanah dan bangunan tempat SPBU tersebut beroperasi. Entitas memilih untuk tidak mengasuransikan semua SPBU dari risiko kebakaran. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan manajemen terhadap risiko terjadi kebakaran dengan nilai kerugian sebesar 1 juta untuk setiap 5 tahun. Dengan demikian, entitas mengakui beban atas risikonya terjadi kebakaran sebesar 20 juta setiap tahun dan mengakui liabilitas. Alasan manajemen bahwa risiko kebakaran sangat besar dan jika manajemen memilih menggunakan jasa asuransi, maka akan tetap timbul beban asuransi setiap periodenya. Berikan pendapat Anda atas pengakuan beban dan liabilitas yang dilakukan manajemen. Apakah telah sesuai dengan pengakuan sebagaimana diatur dalam kerangka dasar? Menurut pendapat kelompok kami terkait terhadap kasus yang terjadi terhadap pihak SPBU terkait pengakuan beban dan liabilitas yang dilakukan oleh pihak manajemen tersebut sudah benar, di mana beban dan likuiditas tersebut perlu diakui karena nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan dalam entitas tersebut. Dilihat dari risiko terjadinya kebakaran tersebut, entitas mengakui beban atas risiko terjadi kebakarannya sebesar 20 juta setiap tahun dan mengakui liabilitas. Beban diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. Selain itu juga terkait permasalahan asuransi, sebaiknya SPBU memilih menggunakan jasa asuransi dibandingkan dengan tidak memakai asuransi, agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana atau hal tak terduga, maka asuransi akan bisa memberikan ganti rugi terhadap aset yang terjadi di masa yang mendatang. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Luki Lukman. Selanjutnya ada kasus 2, analisis laporan keuangan PT Mayora yang sudah saudara download. Jelaskan kerangka dasar yang ada pada laporan keuangan tersebut disertai dengan bukti pendukung berupa screenshot. Nah, boleh di slide selanjutnya. Nah, terdapat beberapa karakteristik yang harus ada di dalam laporan keuangan agar dapat menyajikan laporan yang berkualitas bagi pembaca. Pertama, dapat dipahami atau understandability. Karakteristik ini bisa terpenuhi jika meliputi agregasi dan klasifikasi, atau menandakan bahwa seorang akuntan dalam menyajikan laporan keuangannya itu harus disusun sesuai dengan karakteristiknya masing-masing atau disusun dengan sifat akunnya masing-masing. Contohnya, utang dagang utama pajak dan utang gaji memiliki sifat yang sama karena sama-sama kewajiban. Nah, karena memiliki sifat yang sama, maka perusahaan harus memasukkan akun-akun tersebut ke dalam suatu kelompok, yaitu kelompok kewajiban atau liabilitas. Contoh lainnya ialah ketika perusahaan membeli barang yang baik berwujud ataupun tidak, yang nantinya memberikan manfaat untuk perusahaannya, maka akan dicatat sebagai aset. Bahkan aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap, sesuai sifatnya masing-masing. Serta kemampuan membaca masuk karakteristik, karena tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan. Hanya orang-orang yang memiliki dasar akuntansi yang bisa membaca, walaupun ada banyak orang yang tidak memiliki background akuntansi,
tetapi mereka bisa membaca laporan keuangan dengan catatan mereka tetap harus mempelajari sendiri, entah membaca buku, internet, dan lain-lain. Yang kedua, relevan. Sebuah laporan keuangan akan dikatakan relevan jika dapat memberikan kepastian, berguna untuk prediksi dan perencanaan, berguna untuk pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan, dan sebagai umpan balik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kurnia. Silakan. Baik, untuk yang ketiga yaitu keandalan atau reliability. Komponen utama yang harus dimiliki dalam karakteristik ini adalah penyajian secara jujur atau substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, dan netral. Bisa dilihat dari laporan keuangan PT Mayora tersebut bahwa di laporan tersebut terdapat pernyataan dari sebuah kantor akuntan publik yang bernomor AP0154. Kemudian yang keempat yaitu dapat dibandingkan atau comparability, yaitu laporan keuangan tersebut dapat memenuhi kriteria jika ada konsistensi. Artinya jika sebuah perusahaan memutuskan bahwa mereka akan menggunakan kebijakan akuntansi A, maka harus dilakukan secara berkala. Contohnya, dalam PT tersebut mereka menggunakan kebijakan persediaan rata-rata timbang atau average pada tahun 2019 dan 2020 dan dilakukan secara berkala atau konsisten. Jadi menurut saya laporan keuangan PT Mayora tersebut sudah sesuai dengan kerangka dasar karena di dalam laporan tersebut terdapat pernyataan dari akuntan publik dan juga pernyataan direksi tentang tanggung jawab akan laporan keuangan tersebut. Selain itu, penyajian laporan keuangannya pun dapat dipahami dan dibaca dengan baik. Hal ini telah memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan penyajian secara jujur. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Anggi Niko. Terima kasih. Sekian penjelasan kerangka dasar dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.